Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada perkuliahan gambar teknik otomotif ya. Setelah minggu kemarin kita libur dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi ya. Kita hari ini akan melanjutkan yaitu tentang perkuliahan gambar teknik otomotif yang akan membahas tentang sistem ukuran. Nah, pada SMK dulu, saya kira yang jurusannya SMK itu juga sudah sering memberikan ukuran gambar ya. Nah, di sini kita akan mengulas kembali dan lebih memperdalam terkait dengan sistem ukuran ya. Nah, di SMK dulu kemungkinan ukuran itu ketika siswa menggambar itu masih bahasanya tidak memperhatikan aspek-aspek ketentuan dalam pemberian ukuran ya. Hanya masih sebatas memberikan ukuran tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuannya. Nah, nanti akan kita bahas tentang ketentuan-ketentuan dalam pemberian ukuran supaya gambar itu bisa terlihat bagus seperti itu. Nah, baik ya, dalam pemberian ukuran ya, gambar kerja yang perlu diperhatikan adalah garis penunjukan ukuran, kemudian garis bantu ukuran, angka ukuran, dan simbol-simbol dalam penunjukan ukuran. Nah, yang perlu diperhatikan yang pertama ini, dilihat kursornya ya, yaitu garis-garis penunjuk ukuran. Nah, ini ada garis ukur yang menunjukkan panjang ukurannya. Ini contoh di sini, dari sini ke sini adalah 90. Ini namanya garis ukur ya, atau garis penunjuk ukuran. Kemudian yang bawah ke sini yang menunjukkan letak ukurannya pada benda. Yang ini ya, ini ke bawah. Dan ini pasangannya, ini merupakan garis bantu ukuran ya. Kemudian ada angka ukuran ini ya, yang menunjukkan besarnya ukuran suatu benda ya. Kemudian ada simbol-simbol dalam menunjukkan ukuran. Nah, simbol-simbol ini contohnya yaitu kalau pada ukuran itu di sini yang lebih gampang itu adalah simbol diameter. Ini simbol diameter lingkaran. Kemudian ketika kita menggunakan jari-jari, maka simbolnya adalah R besar. Nah, pada gambar ini juga simbol itu tidak hanya diameter maupun R atau jari-jari. Tapi ada juga simbol-simbol lain yang di pemesinan atau las itu juga memiliki simbol-simbol tersendiri. Ada simbol toleransi, ada simbol pengerjaan, ya. Kemudian ada simbol las. Nah, di bagian otomotif itu ya untuk simbol-simbol pengerjaan pemesinan dan las itu ya mohon maaf ini tidak digunakan. Karena memang otomotif itu bukan ranahnya untuk mengerjakan suatu produk ya. Misal saja di situ untuk mengelas atau membuat poros yang diperlukan yaitu suatu toleransi ya dan lain sebagainya. Karena di jurusan otomotif memang tidak diprioritaskan untuk itu. Jadi tidak kita bahas ya. Jadi ini yang kita bahas hanya bahasanya ukuran yang secara umum saja seperti itu. Nah, kemudian prinsip pemberian ukuran. Nah, prinsip pemberian ukuran itu yang pertama itu adalah jelas. Ukuran itu harus jelas sehingga tidak membuat bingung yang bagian pembuat produknya ya. Itu. Kemudian tidak kurang dan tidak berlebihan. Ini contoh, ini ada apa? Lingkaran yang jaraknya itu adalah sama tiap lingkarannya. Ini jumlahnya itu 11. Lingkarnya 11, kemudian ini dipotong supaya gambarnya itu tidak panjang. Itu yang digambar di sini ada 7 lingkaran. Namun sebetulnya ada 11 lingkaran dengan jarak yang sama. Maka pemberian ukuran itu tidak kurang ya dan tidak berlebihan. Ya contohnya seperti ini. Nah, jika ukuran itu kita gambar semua, misal ini
jarak sampai sini 22, kemudian jaraknya lagi di sini berikan ukuran lagi 22, berikan ukuran lagi 22, sampai lingkaran terakhir itu tidak efektif ya. Maka di sini prinsip pemberian ukuran adalah efektif, kemudian efisien ya, efektif dan efisien. Nah, maka di sini contohnya yaitu ini itu cuma digambarkan satu, jaraknya lingkaran per lingkarannya ini adalah 1,22. Kemudian di bawahnya diberikan keterangan dari titik lingkaran yang pertama sampai yang terakhir ya, 11 kali 22 sama dengan panjangnya totalnya 242 mm. 11 itu adalah jumlah lingkarannya ini ya. 22 adalah jarak antar lingkaran. Nah, maka dalam pemberian ukuran supaya efektif dan efisien, tidak kurang dan tidak berlebihan, maka cukup seperti ini. Ya, jelas, tidak kurang dan tidak berlebihan, efektif dan efisien. Ya, jadi silahkan nanti ketika menggambar suatu gambar kerja, maka berilah ukuran yang jelas, tidak kurang dan tidak berlebihan, efektif dan efisien. Ya, itu harus mengandung 4 unsur ini. Ya, ya dulu di SMK masih tidak masih tidak menghiraukan prinsip ini ya. Ya, jadi ketika dulu saya mengajar di SMK juga banyak siswa yang hanya memberikan ukuran saja, kemudian kurang teliti, kadang juga berlebihan. Nah, maka ketika nanti kalian para mahasiswa itu menjadi guru, ya, ajarkanlah 4 prinsip ini, ya, supaya siswa itu bisa membuat atau memberikan ukuran secara jelas, tidak kurang dan tidak berlebihan, efektif dan efisien. Ya, itu. Nah, kemudian sistem ukuran. Nah, sistem ukuran ini ada 3, yaitu seri, kemudian ada paralel, dan kombinasi. Yang pertama ini adalah seri. Nah, seri ini biasanya digunakan untuk benda kerja yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Berarti dia dikategorikan toleransinya besar. Ya, itu. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini mengukur jarak lingkaran ini dengan samping benda, kemudian jarak antar lingkaran, kemudian dari lingkaran sebelah kanan dengan samping kanan benda. Ini bisa dibuat menggunakan sistem ukuran yang seri. Itu. Nah, kemudian sistem ukuran paralel. Nah, ukuran paralel yaitu ukuran-ukuran yang seluruhnya diambil dari sebuah basis. Basis itu adalah titik acuan ya atau titik tumpuan pertama ya. Cara ini biasanya untuk memberikan ukuran pada benda-benda yang teliti toleransi. Ukuran dapat dicantumkan pada pemberian ukuran dimulai dari daerah basis ukuran. Nah, ini ya, ini merupakan daerah basisnya. Jadi intinya ketika kalian menggunakan sistem ukuran paralel berarti gambarnya itu membutuhkan toleransi yang lebih yang lebih sedikit atau bahasanya lebih teliti. Beda dengan yang seri. Yang seri itu kan toleransinya besar. Kalau yang paralel itu toleransinya tinggi, ya. Itu. Nah, karena ini biasanya juga mengukur dari titik acuan pertama mengerjakannya. Biasanya dalam proses permesinan ya. Ini ada titik basis atau pertama kali dikerjakannya suatu proses produk. Ini diukur dari titik titik acuan basisnya. Misal dari sini. Ini jaraknya ketika mau dibubut. Ini mohon maaf ya, melenceng dari otomotif. Ini jarak pertamanya ini 190 mm. Kemudian untuk mengukur yang celahnya yang ini atau mohon maaf untuk cekungan yang ini jaraknya 250. Kemudian jarak total bendanya adalah 300. Ini diameternya misal adalah 50 mm. Nah, maka ini sebagai acuan atau basis ukurannya. Ya, itu. Nah, ini maka dinamakan sistem ukuran
paralel. Seperti itu ya. Nah, maka silahkan nanti bisa menggunakan seri atau paralel atau mungkin yang menggunakan sistem ukuran gabungan atau kombinasi. Nah, cara ini banyak dipakai karena memberikan tampilan gambar yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien. Nah, ini contoh ya, ini ukuran yang atas ini adalah sistemnya seri. Ya, kemudian ini jika ditaruh di bawah, ini digabung dengan bawah, ini paralel. Nah, maka ini merupakan sistem ukuran yang mengkombinasikan sistem ukuran seri dan paralel. Ya, maka disebut sistem ukuran kombinasi. Nah, itu ya. Nah, dalam prakteknya nanti banyak sekali menggunakan sistem ukuran kombinasi. Ya, tidak harus menggunakan yang seri atau paralel saja, tapi biasanya dikombinasi. Ya, itu. Nah, kemudian ketentuan pemberian ukuran. Nah, ini yang biasa apa agak tidak dipentingkan oleh siswa maupun mahasiswa. Ya, ketika pemberian atau peletakan angka ukuran biasanya mohon maaf ini rada ngawur ya. Tidak berdasarkan ketentuan pemberian ukuran ini. Nah, contoh ini dalam pemberian ukuran yang sifatnya itu adalah tegak ya. Mohon maaf ini tegak ya. Tegak itu maksudnya angkanya ya, tidak seperti ini ya. Ini ketika memberikan angka ukuran seperti ini salah ya. Nah, yang betul seperti apa? Yang seperti bawah. Itu. Ini dan ini kenapa salah, Pak? Karena ini letak angka ukurannya di tengah-tengah garis ukur. Nah, yang betul seperti apa? Ya diberikan jarak kurang lebih 1-2 mili di atas garis ukur dan letaknya di tengah-tengah. Seperti itu. Ya, jangan sampai di bawah garis ukur atau mungkin miring ya seperti ini. Karena ininya sistemnya adalah tegak ya, apalagi di pojok atau samping seperti ini. Ini juga salah. Itu. Nah, kemudian apabila garis ukurnya bentuknya seperti ini ya, letakkan angka ukurannya. Ini diperbolehkan ya. Itu. Dengan catatan yang betul adalah seperti ini. Ini juga diberikan jarak 1-2 mili dari garis ukur. Ya, jangan sampai tulisannya kebalik karena gambar itu sebisa mungkin hanya bisa dibaca dari dari arah ini sampai dengan dibalik dari arah kanan, bacanya dari arah kanan. Jangan dari arah sini dan arah kiri. Ya, berarti dari arah sini ya, kemudian kanan saja. Kalau bacanya dari sini ya, sampai sini itu tidak diperbolehkan atau kurang pas atau kurang layak lah. Yang boleh itu dari bawah sini arahnya, kemudian dari kanan. Pembacaannya maksudnya. Itu ya. Nah, kemudian jika pemberian ukurannya itu seperti ini salah ya. Itu. Kalau bendanya sempit itu salah kalau seperti ini. Jadi terkesannya panahnya itu terlalu sempit. Nah, yang betul seperti apa? Yang seperti ini ya. Jika bandanya sempit maka panahnya itu di luar. Ya ini kan di dalam ya. Di dalam garis bantu ukuran. Yang ini diletakkan di luar garis ukur, kemudian ditarik garis ukurnya di tengah, kemudian angkanya di atasnya. Ini kalau dari kanan seperti ini ya. Dari samping kanan ukurannya. Nah, ini yang betul seperti ini. Yang ini salah. Itu ya. Kemudian ketentuan pemberian ukuran garis ukur ya. Nah, dalam membuat garis ukuran sebisa mungkin jangan sampai tumpang tindih atau berpotongan seperti ini. Ya, ini antara garis bantu ukuran dengan garis ukur itu tumpang tindih. Ini
kurang bagus dan bahasanya membingungkan. Lah sebisa mungkin pemberiannya seperti ini, ya. Itu. Jadi tidak tumpang tindih. Nah, ini kelihatannya kan bagus. Itu, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ukuran sudut. Nah, ukuran sudut ini diberikan ketika kalian membuat gambar yang memiliki sudut. Ya, contohnya yaitu sudut pada ujung baut ini. Ini contoh ujung baut, gambar ujung baut ini diberikan chamfer 45 derajat. Ya, ini cara pemberian ukurannya seperti ini, ya. Kemudian jika yang di chamfer itu adalah yang diberikan apa namanya? Sudut itu adalah di dalam, maka sudutnya seperti ini pemberian ukurannya. Ya, itu. Nah, ini yang gambarnya apa namanya? Yang gambarnya contoh yang 30 derajat, yang 60 derajat, ya. Kemudian kalau mau pakai yang ini juga bisa, ya. Itu. Kemudian mau pakai yang ini juga bisa. Ini 2 kali 45 derajat maksudnya ini. Ya, ini dan ini. Itu, ya. Silahkan nanti jika memberikan ukuran sudut, ya dibuat seperti ini, ya. Monggo, mau pilih yang model mana. Nah, kemudian tadi yang sudah dibahas yaitu bagian yang sempit. Nah, jika bendanya itu sempit, jika ditaruh di tengah juga angkanya itu tidak nyukup, ya. Ini angkanya bila ditaruh tengah kan tidak cukup, atau mungkin kalau ini dibuat panah yang ke dalam sini, yang ke arah ke dalam, ini juga di sampingnya ada benda yang diukur. Maka di sini apa tanda panahnya bisa ditarik seperti ini ke atas, kemudian di samping kiri kan. Kemudian di sini ditulis angka ukurannya. Ini untuk khususan bagian-bagian yang sempit dan terapit bahasanya, ya. Kalau yang tadi kan dia tidak terapit. Yang ini tak flashback sebentar, ya. Kalau yang tadi kan tidak terapit. Nah, ini kan tidak terapit. Ini masih bisa diisi, ya. Angkanya juga tidak terpepet atau terlalu sempit untuk diberikan angka, ya, ini. Maka tidak usah diberikan tanda panah ke atas tadi, ya. Kalau angkanya tidak masuk, ya ukurannya itu sempit sekali, maka diberikan panah. Panah seperti apa namanya gambar ini. Nah, ini, ya. Angka ukurannya tidak harus ditaruh di tengah, tapi ditarik garis ukurnya, kemudian diarahkan ke angkanya. Seperti ini. Itu ya untuk bagian yang sempit, ya. Nah, kalau ini tidak tercepit, tidak tercepit seperti ini bisa ditaruh di bagian luarnya. Nah, ini di luar apa namanya? Di luar garis bantu ukuran ini. Jika ini angkanya tidak cukup di tengah-tengah sini, bisa ditaruh di luar seperti ini. Oke, ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sistem ukuran, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.